Halo teman-teman, saya Dimas Audio Putra dengan NIM G002596 dari kelompok B10 atau dari kelompok SGD20. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi ya guys, 1.2. Di sini adalah laporan 1.1, laporan 1, yaitu adalah tok dalang dengan umur 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang tok dalang. Dan kita harus menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Oke, apa sih itu ossa vertebrae? Itu adalah yang membentuk kolom vertebral yang meliputi medula spinalis dan menopang tubuh, dan itu terdiri atas 33 ruas tulang yang saling berhubungan. Dan 7 vertebrae cervicalis leher, itu ada 12 vertebrae thoracalis punggung, dan 5 vertebrae lumbalis pinggang, 5 vertebra sakral yang menyatu membentuk sacrum, dan ada 4 vertebra konsigeal menyatu membentuk tulang ekor. Seperti ini ya guys. Ini ada cervical lordosis di bagian situ, yang bagian atas ini, dan ada thoracic kyphosis, dan ada lumbar lordosis, dan di bagian bawah ini ada sacral kyphosis. Lalu kita ke bagian utama vertebra, corpus vertebrae, badan tulang, penyangga berat, tubulargus vertebrae, lengkung tulang di bagian belakang foramen vertebrale, itu lubang pantat, lewatnya medula spinalis, processus spinosus, dan transversus tonjolan tempat melekatnya otot dan ligamen. Bagian sini ya guys. Ini ada contoh gambarnya. Dan yang kedua ada ligamenta vertebrae yang berfungsi menstabilkan tulang belakang dan membatasi gerakan berlebih. Ini ada jenis-jenisnya seperti interspinosus ligament, dua ini, yang ini biru itu, dan ada ligamentum planum dan supranispaus ligament ya, di bagian bawah sini dan di bagian sini. Mungkin nggak muncul di bagian gambarnya. Dan ada ligamentum flavum di bagian sini juga ya, dan ada supraspinatus ligament, dan ada posterior longitudinal ligament, dan ada juga anterior longitudinal ligament. Dan ligamentum longitudinale anterior itu di sepanjang permukaan depan korpus vertebra, mencegah hiperekstensi ligamentum longitudinale posterior di sepanjang belakang korpus vertebra, dan mencegah hiperfleksi ligamentum flavum untuk menghubungkan lamina antar vertebra dan menjaga elastisitas kolom vertebral. Itu, dan ligamentum interspinale ada di antara tonjolan spinosus vertebral ligamentum supraspinale untuk menghubungkan ujung tonjolan spinosus dari vertebra cervical hingga lumbar. Gambarnya masih sama yang tadi guys. Dan yang ketiga ada articulatio vertebrae yang berfungsi untuk memungkinkan gerakan tulang belakang yang fleksibel dan stabil. Articulatio intervertebralis adalah sendi kartilaginosa antara korpus vertebra yang dipisahkan oleh diskus intervertebralis atau berperan sebagai peredam getaran. Articulatio scapupoceal is facet joints sendi sinovial antara processus articularis superior dan inferior vertebra itu berdekatan ya guys, seperti ini ya guys, kelihatan kan berdekatan kan interventional dan vertebranya itu. Jadi ada facet joint, spinosus process, dan joint capsule dan joint cavity. Lihat ini bagian ini body of vertebranya dan interventral disc-nya itu berdekatan ya guys. Nih
yang biru muda dan biru tuanya ini berdekatan. Kalian bisa lihat contohnya langsung. Dan untuk laporan yang kedua adalah seorang anak bernama Dudung dengan usia 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri seperti itu. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang tangan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis di kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, kita harus mengetahui plexus brachialis itu adalah apa, dan adalah jaringan saraf yang mengatur gerak motorik. Jadi yang mengatur gerak motorik gerak kita dan rasa sensori. Jadi kayak kita merasakan itu pada bahu, lengan, dan tangan. Jadi bagian atas ya, ekstremitas atas, dan terbentuk dari cabang anterior ramus ventralis dan saraf spinalis C5 T1 sampai T1. Di sini ada contoh-contohnya: plexus brachialis, ada trapezus amolioid, branchialis plexus, axillary artery axillary, ada deltoid, acetabular musculus cutaneous nerve, pectoralis major, median nerve, ulnar nerve, axillary artery and vein. Dan masih ada banyak yang lain seperti circumflex capitularis artery, thoracodorsal artery, subscapular artery, lateral thoracic artery, dan medial dan lateral pectoral nerve. Kita lanjut selanjutnya, yaitu urus akar berasal dari saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Kadang mendapat kontribusi kecil dari C4 atau T2 trans, dan selanjutnya ada trans batang. Ialah akar-akar yang bersatu membentuk 3 batang seperti upper trunk dari C5 plus C6, dan ada juga middle trunk dari C7, dan lower trunk dari C8 dan C1. Jadi kalau yang tadi di atas itu dari C5 sampai C6, dan yang di tengah itu dari C7. Kalau dari bawah itu udah C8 sampai T1. Seperti ini ada di bawah ini ada nerve-nya, ada core-nya, ada divisinya, trans, terus ya. Ini ada C5, C6, C7, C8 dan T1. Ini ada dari superior, middle, interior, dan seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, division atau cabang. Tiap trunk itu bercabang melalui 2. Ada yang anterior division untuk otot flexor dan posterior division untuk otot extensor. Total ada 6 divisions, 3 anterior sama 3 posterior, seperti itu. Dan ada chorda division yang bergabung membentuk 3 chorda, dinamai sesuai posisinya terhadap arteri axillaris, seperti lateral cord dari anterior ke division upper, sama middle trunk posterior cord dari semua posterior division, dan yang terakhir ada medial cord dari anterior division lower trunk, seperti itu guys. Dan yang selanjutnya ada branches atau cabang terminal. Dari ketiga chorda ini muncul 5 saraf utama, yaitu musculocutaneous nerve dari C5 sampai C7, dan axillary nerve dari C5 sampai C6, dan ada radial nerve dari C5 sampai T1, dan ada median nerve dari C5 sampai T1 juga, dan ada ulnar nerve dari C8 sampai T1. Oke, selanjutnya kita akan ke laporan yang ketiga, yaitu Mino dengan usia 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Mino tiba-tiba mengalami nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Jadi seorang pelari mengalami cedera yang hebat di tungkai kanan atasnya ya guys. Dan berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regio femoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Nah, yang pertama ada osa.
yang di bagian femur. Seperti ini, ada caput femoris, ada fovea capitalis femoris, ada column femoris, dan ada fossa mayor dan minor. Bukan fossa mayor minor, fossa truncaterica, dan ada truncater mayor, truncater minor, dan ada linea intertruncaterica, dan ada corpus femoris, dan epicondylus lateralis, dan facial patellaris, dan epicondylus medialis. Ini ya guys, kolom femoris ada di pucuk bagian sini, foveanya itu ada di bagian bawahnya sini, dan yang terakhir ada caput femorisnya itu di sebelah yang pucuk sini ya guys. Dan untuk yang tengahnya itu ada corpus femoris, jadi di bagian tengah sini, bagian situ guys, dan epicondylus lateralis biasanya dari samping lateral. Dan yang bagian kaki kanan ada truncater mayor, tuberculum quadratum, fossa erocaterica, truncater minor, linea pectinea, tuberositas glutea, linea aspera, linea supraosmet, linea supracondylatis lat, facies popliteae, condylus medialis, ada fossa intercondylalis, dan condylus lateralis. Sama ya guys, di sini sudah terlihat bentuknya. Mayor ini tadi, truncater mayor itu ada di bagian sini, itu mayor, dan kalian bisa lihat sendiri di bagian gambar saya yang tunjukkan ini. Dan ada tibia, ada ini, ada marco anterior, ada facies medialis, ada marco medialis, ada incipularis fibularis, dan ada malleolus medialis, dan ada condylus lateralis, dan ada yang lain-lain juga seperti ini. Ada ini margonya, korpusnya, margo anterior seperti ini ya guys. Mohon maaf agak burik. Dan kita beralih ke sebelah sana, ada tuberculum intercondylarum et lat, aminalate, facies pos, dan margo, dan lain-lain seperti ini ya guys. Maaf agak burik. Dan fibula ada marco anterior, posterior, facies lateralis. Dan seperti ini aja guys. Marco anterior di sini, korpusnya di sini, marco posteriornya di sini, dan sebelah kirinya ini yang bagian fibula ya guys, apex. Dan ada caput fibula, colium fibula, crista medialis, fossa medialis lateralis, dan apex capitis fibulae di sini ya guys. Ini ada margonya, ada fasiesnya, ada manggonya, ada foramennya, vacua, skermon, dan lain-lain. Dan itu ada musculi regio gluteus di sini, spina, sartoria, termos, rectus, femoralis, cinta ileuca, dan gluteanya ada di situ. Yang ini adalah lamina superficialis, lamina profunda, gluteus ada gluteus medium, gluteus minimum, dan ada juga gluteus maksimum, gluteus superior, gemellus inferior di bagian sini ya guys. Di bagian sini yang bagian merah ini putih di tengah-tengahnya. Dan ini ada di bagian selang pinggul kita ada major, ilicaus, dan itu termasuk ellipsos. Oke. Dan ini ada juga vastus isthmedius, ada vastus lambonalis, rectus hypothemis, dan vastus medialis. Medialis di sini, ini di sini, dan ininya di pinggiran sini ya guys. Dan ini vastusnya intermediusnya di bagian situ. Dan regio chlorus lateralnya ada fibularis longus dan fibularis brevis di paling pinggir dan di bagian tengah ini ya guys. Dan interfasinya ada peroneus superficial. Bentar kita next. Yang ketiga adalah interfasi atau yang terakhir. Dan seperti ini ada guys, ada anterior yaitu ada femoral, dan medialnya ada optivatrios, dan posteriornya ada isthmaticus sampai the head os isium, dan ada fibularis
kondis. Mungkin ini aja guys yang bisa saya jelaskan, singkat saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.